Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Kameliani. Saya perwakilan dari Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis pada perusahaan PT Siantar Tbk. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah GBE. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis di perusahaan PT Siantar Tbk. Nah, latar belakang masalah penelitian ini adalah semakin banyaknya para pencinta makanan ringan membuat industri pangan semakin banyak dan berkembang. Nah, ini merupakan kesempatan bisnis di dunia makanan ringan terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar, sekaligus mengambil keuntungan di dalamnya, serta didukung dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan permintaan pasar yang semakin beraneka ragam, membuat industri pangan ini semakin agresif untuk membuka bisnis makanan ringan. Nah, ini berikut masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Nah, perusahaan PT Siantar Tbk ini didirikan pada tahun 1972 di Jawa Timur. Nah, ini merupakan deskripsi perusahaan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014. Visi, misi, dan strategi usaha Siantar Top ini, visinya adalah menjadi perusahaan terkemuka yang terus tumbuh dan berkembang demi kepuasan bersama. Untuk misi perusahaan itu, menjadi pelopor produk-produk dengan taste spesialis, terus juga menyediakan produk yang kompetitif, harganya terjamin, mutu, dan legalitas, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bersama, dan juga mengembangkan keragaman produk atau usaha sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar atau konsumen. Membuat kesempatan untuk para investor untuk bekerja sama dengan bersinergi kemampuan yang dimiliki untuk memperkuat dalam mengembangkan usaha. Nah, apa sih strategi dari Siantar Top ini? Yang pertama adalah berusaha meningkatkan inovasi produk dengan penambahan investasi baru dalam kategori produk biskuit dan wafer. Yang kedua, meningkatkan kinerja distribusi untuk penetrasi pasar luas. Yang ketiga, berusaha untuk mendekatkan diri ke pasar, baik itu pasar tradisional maupun modern. Yang keempat, meningkatkan soft skill dalam hal integritas, inisiatif dari segi SDM. Yang terakhir, menggunakan teknologi R&D dan teknologi mesin dari Jepang dan Korea. Berikut ini adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan PT Siantar Tbk. Nah, ini adalah produk dari Siantar Tbk. Kita udah nggak asing ya dengan produk-produk ini. Ada Potato 2000, Go Potato, Gorio Rio, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke analisis faktor-faktor lingkungan eksternal. Di sini ada 9. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Nah, dalam segi peluang, kan pada saat ini, terutama pada 2020 ini, kita memasuki pandemi COVID-19. Nah, pada kuartal 1 tahun 2020, Siantar Top menunjukkan bahwa kinerja perseroannya masih positif dari segmen produk kerupuk dan biskuit, seiringnya masih tingginya masyarakat mengonsumsi produk tersebut. Dan ancaman yang kemungkinan dihadapi adalah apabila kejadian COVID-19 ini berlanjut hingga pasien yang terkena positif COVID-19 ini terus bertambah, maka akan memperburuk perekonomian Indonesia. Namun saat ini belum ada hambatan pada jalur distribusi dan konsentrasi penjual di Jawa Timur, walaupun beberapa daerah jalan sudah ditutup. Nah, apa sih implikasi bisnisnya? Untuk implikasi bisnis dalam segi lingkungan ekonomi,
Bisa dengan alternatif pertama adalah melakukan kerjasama dengan organisasi sosial atau relawan pada waktu yang sama yang sedang melakukan bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, perusahaan bisa saja menawarkan harga produk yang lebih murah dibandingkan dengan sebelum adanya COVID-19. Yang ketiga, untuk dijual di pasaran pada umumnya, PT Siantar Top bisa menawarkan harga promo atau promo dapat produk lain yang sama-sama milik perusahaan. Berikutnya adalah dalam segi lingkungan demografis. Nah, diketahui bahwa Siantar Top memiliki sumber daya yang cukup banyak dengan memiliki karyawan hingga sekitar 2.110 orang yang terdiri dari berbagai jabatan. Siantar Top juga melakukan pengembangan SDM-nya dengan memberikan pelatihan terhadap karyawan dengan cara kayak seminar gitu yang diadakan oleh dalam negeri dari pihak negeri ataupun swasta. Nah, untuk ancamannya adalah dengan semakin banyaknya populasi di Indonesia, terus semakin banyaknya penggemar makanan ringan. Nah, ini membuat munculnya para pesaing perusahaan makanan ringan yang sejenis, sehingga ini merupakan ancaman yang dihadapi Siantar Top. Nah, implikasi bisnisnya adalah merekrut karyawan seiring meningkatnya penjualan setiap tahunnya. Ini dilakukan agar Siantar Top itu bisa memenuhi permintaan pasar dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas. Karena kita diketahui bahwa berdasarkan laporan BPS dari tahun ke tahun bahwa pertumbuhan populasi Indonesia itu makin setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam segi lingkungan sosial dan budaya, untuk segi peluangnya, Indonesia kan memiliki keanekaragaman sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Dan sekarang tuh penduduk Indonesia tuh sangat peka terhadap sesuatu hal yang baru dan ingin mencobanya. Dan apalagi ditambah penduduk Indonesia ini penyuka makanan ringan, suka jajan gitu. Nah, ini merupakan peluang besar bagi Siantar Top untuk memasarkan produk-produknya yang berkualitas, yang berinovatif. Nah, apa sih ancamannya? Dengan adanya musibah COVID-19 ini menimbulkan perubahan dari berbagai lingkungan, termasuk perubahan lingkungan sosial dan budaya. Ya, misalnya kan mungkin sebelum adanya kejadian COVID-19 ini, konsumen itu cenderung rutin gitu mengkonsumsi makanan ringan gitu kan untuk kegiatan sehari-harinya. Namun atas kejadian COVID-19 ini, mereka lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, makanan pokok seperti itu. Nah, untuk implikasi bisnisnya, Siantar Top harus menjaga komitmen untuk menciptakan dan memproduksi produk yang berkualitas. Karena selama ini masyarakat telah percaya sepenuhnya terhadap perusahaan. Jangan sampai perusahaan mengecewakan para pecinta Siantar Top. Untuk lingkungan hukum bisnis Indonesia, adanya peluang yaitu adanya dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Intinya yang penting Siantar Top itu telah mendaftarkan perusahaannya secara hukum dan legal dan senantiasa patuh terhadap hukum yang berlaku. Dan untuk ancamannya, apabila suatu hari perusahaan melakukan pelanggaran, maka resikonya akan dikenakan sanksi dan berdampak pada citra Siantar Top itu sendiri. Dan untuk implikasi bisnisnya, Siantar Top bisa melakukan pembaruan regulasi dalam kurun waktu tertentu, yaitu menyesuaikan dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia agar perusahaan dapat bertahan hingga di kemudian hari. Untuk lingkungan hukum bisnis internasional, nah, berdasarkan data BPS, periode Januari hingga Desember 2019 menunjukkan bahwa industri pengolahan makanan memberikan pengaruh yang sangat positif dan pencapaian nilai ekspor industrinya industri makanannya bisa menyetor hingga 27,16 miliar US dollar. Nah, atau bisa dibilang telah ikut berkontribusi sebesar 21,6%. Nah,
tahun 2020 ini, perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan ekspornya tumbuh hingga 10 hingga 15%. Nah, untuk ancamannya, faktor lingkungan politik luar negeri dapat mengakibatkan menurunnya kegiatan usaha perseroan, sehingga bisa berdampak menurunnya minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, terutama di Siatarto. Nah, implikasi bisnisnya, perlunya menjaga hubungan kerja sama yang baik antara pihak Siatarto dengan pihak luar, serta terus berupaya meningkatkan pelayanan dan menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk segi lingkungan politik domestik, peluangnya di sini adalah meningkatkan pasar di dalam negeri dengan menaikkan kelas di sejumlah produk sehingga value dan harga mengalami kenaikan. Misalnya salah satu produk Siantar Top yang awalnya harganya 400, lalu dia ingin mengganti kemasan yang lebih menarik gitu. Namun di samping itu dia harus menaikkan harganya sesuai dengan value produk yang dia bikin itu. Nah, bagaimana ancamannya? Nah, ancaman di sini adalah situasi politik dalam negeri ini bisa mengakibatkan menurunnya kegiatan usaha dan minat para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Nah, implikasi bisnis di sini perlunya menjaga hubungan baik antara PT Siantar Tbk dengan perusahaan lain, konsumen, dan para investor. Untuk segi lingkungan pemerintah, Siantar Top tetap optimis bahwa produk-produk yang dihasilkan tetap dapat diterima masyarakat dengan baik. Seperti pada tahun 2018, Perseroan itu sangat optimis bahwa pemerintah dapat menjaga stabilitas kondisi politik dan ekonomi jadi lebih baik. Nah, untuk ancamannya, pemerintah bisa saja menarik edar produk Siantar Top apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini untuk implikasi bisnisnya, Siantar Top harus menjaga komitmen pada kualitas produk serta mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk lingkungan informasi dan teknologi, peluang isinya adalah perusahaan menggunakan teknologi R&D dan teknologi mesin dari Jepang dan Korea. Serta perusahaan juga memberikan pelatihan terhadap karyawannya untuk meningkatkan pengetahuan di bidang perkembangan teknologi. Ancamannya adalah perusahaan tidak mampu. Nah, apabila perusahaan tidak mampu menyesuaikan dan memanfaatkan perubahan informasi dan teknologi yang beraneka ragam di lingkungan masyarakat, resikonya adalah penutupan perusahaan. Implikasinya adalah Siantar Top harus senantiasa memantau dan peka terhadap perkembangan informasi dan teknologi di era modern saat ini. Lingkungan alam. Nah, peluang di sini PT Siantar Top sangat berkomitmen menjaga kualitas produknya dengan didukung oleh bahan baku yang digunakan. Juga harus berkualitas seperti itu. Ancamannya adalah apabila kekurangan bahan baku yang disebabkan misalnya kayak kegagalan panen, keterlambatan pengiriman bahan baku yang dilakukan oleh sepihak atau pemasok dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran proses produksi. Untuk implikasi bisnisnya, Siantar Top harus senantiasa menjaga kualitas dan persediaan bahan baku, serta juga menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan para pemasok, dengan para petani, seperti itu. Nah, dari sekian analisis 9 analisis lingkungan bisnis, saya dapat menyimpulkan bahwa di sini kita ketahui bahwa Siantar Top ini didirikan pada tahun 1975 di Jawa Timur. Nah, perusahaan Siantar Top ini sebagai pelopor industri makanan ringan di Indonesia. Dan juga Siantar Top senantiasa menjaga komitmen untuk memproduksi makanan yang berkualitas dengan rasa yang berkualitas tinggi pula yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, saat ini Siantar Top ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik pada tahun 1996. Nah, apa sih rekomendasinya? Untuk divisi SDM, perusahaan melakukan pengembangan SDM dengan melakukan pelatihan dan seminar yang diadakan swasta ataupun instansi negeri. Yang kedua, perusahaan melakukan pelatihan pada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang perkembangan dan teknologi. Divisi pemasaran,
Perusahaan mengoptimalkan promosi penjualannya dengan memperkenalkan produknya agar diminati oleh masyarakat. Yang kedua, perusahaan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan dengan menjaga hubungan baik antara perusahaan, pemasok, distribusi, dan masyarakat luas. Yang terakhir, divisi operasional. Perusahaan menyediakan atribut keselamatan kerja di kawasan pabrik atau bagian operasional untuk memberikan rasa aman, nyaman selama karyawan bekerja. Yang kedua, perusahaan menciptakan tim yang kompak selama bekerja maupun di luar kerja. Nah, secara tidak langsung cara ini dapat menciptakan suasana kekeluargaan sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang startup itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.